Hampir 10 juta penduduk generasi Z di tanah air tidak memiliki kegiatan saat ini. Mereka tidak sedang menjalani proses pendidikan, bekerja, ataupun pelatihan. Dan semestinya sedang berada di masa produktif, justru berada di golongan not in education, employment, and training, atau NEET. Akankah Indonesia 2045 menjadi generasi emas atau bahkan cemas? Pemerintah terus-menerus menggenjot berbagai kebijakan demi menyukseskan Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045. Namun, apakah Indonesia dapat mampu mencapai hal tersebut? Tahun 2012 hingga 2035 adalah masa menanam generasi emas Indonesia. Munculnya harapan besar ini didukung potensi sumber daya manusia Indonesia. Tahun 2010 sampai 2035, Indonesia memasuki periode bonus demografi di mana usia produktif paling tinggi di antara usia anak-anak dan orang tua. Mengapa periode 2010 sampai 2035 sebagai periode bonus demografi? Tentunya kita melirik dari report Badan Pusat Statistik tahun 2010, di mana jumlah penduduk Indonesia usia muda lebih banyak dibandingkan dengan usia tua. Dalam data itu terlihat jumlah anak kelompok usia 0 sampai 9 tahun sebanyak 45,93 juta. Sedangkan anak usia 10 sampai 19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. Diproyeksi pada tahun 2045, mereka yang usia 0 sampai 9 tahun akan berusia 35 sampai 45 tahun. Sedangkan yang usia 10 sampai 20 tahun berusia 45 sampai 54 tahun. Dari bonus demografi inilah Indonesia dianggap akan meraih Indonesia Emas. Di 2045 nanti Indonesia genap berusia 100 tahun alias 1 abad Indonesia. Nah, inilah yang menjadi salah satu munculnya ide, wacana, dan gagasan generasi emas 2045. Memang 2045 masih 25 tahun lagi. Namun pada dasarnya bibit-bibit unggul itu sudah ada dari sekarang. Anak-anak kecil maupun yang baru lahir tahun ini sudah berada di sekeliling kita. Merekalah yang akan memimpin bangsa ini di tahun 2045 kelak. Namun, kembali lagi dengan pertanyaan, apakah kita bisa meraih Indonesia emas atau bahkan cemas? Melihat ide yang diusung, Indonesia emas berisi anak-anak muda sekarang, generasi Gen Z, yang akan berperan sangat penting dalam melakukan perubahan dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Tapi, pernahkah kita berpikir, yang buat kerusakan apakah kita? Yang buat kebobrokan apakah kita? Bukan. Tapi siapa yang diminta tanggung jawab untuk memperbaiki itu semua? Kita. Tapi siapa yang diminta untuk membawa Indonesia lebih baik lagi? Kita. Lah, kenapa bukan generasi pendahulu kita berpikir demikian? Belum lagi didukung dengan permasalahan yang ada di generasi kita sebagai Gen Z. Kebanyakan dari kita sebenarnya sangat cerdas ketika berbicara tentang teknologi. Tetapi dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di generasi kita, seperti generasi sandwich, banyaknya kasus bunuh diri di kalangan pelajar, dan sebagainya, hal itu menggambarkan bahwa generasi kita yang dikatakan cerdas, tapi masih memiliki tingkat kecemasan yang tinggi akan mentalnya. Belum lagi fakta yang mengatakan bahwa banyak dari generasi kita yang masih pengangguran. Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa hampir 10 juta penduduk Indonesia generasi Z berusia 15 sampai 24 tahun menganggur atau tanpa kegiatan.
yang biasa kita sebut sebagai NEET, Not in Employment, Education and Training. Bila dirinci lebih lanjut, anak muda yang paling banyak masuk dalam kategori NEET justru ada di daerah perkotaan, yakni sebanyak 5,2 juta orang dan 4,6 juta di pedesaan. Dan fakta bahwa ternyata pengangguran di Indonesia sayangnya didominasi oleh Gen Z. Fenomena ini menjadi ancaman serius bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Ketika kita berbicara tentang generasi emas 2045, perlu kita berpikir bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengamanatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk merumuskan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam visi ini termuat 100 tahun kemerdekaan dan peta jalan untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2045. Dalam menuju satu abad, pembangunan Indonesia akan berfokus pada 4 pilar: pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan, dan pemerataan pembangunan. Keempat pilar pembangunan yang disusun menuju Indonesia Emas tidak terlepas dari dukungan data kondisi demografi penduduk Indonesia. Data hasil sensus penduduk 2020 dapat dipakai untuk mengukur kesiapan Indonesia menuju Indonesia Emas dari aspek demografi. Selain itu, pada tahun 2022, Indonesia dihadapkan pada puncak transisi demografi, di mana struktur umur penduduk atau sering disebut dengan bonus demografi. Kembali lagi, ketika kita berbicara tentang generasi emas 2045, yang dimana pada saat itu terjadi bonus demografi, perlu adanya peran pemerintah yang membuat kebijakan agar visi Indonesia Emas 2045 ini dapat tercapai. Selain itu, kita sebagai anak muda generasi Z juga perlu sadar akan fenomena ini, bahwa untuk mencapai visi tersebut, kita harus memulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Tentu, hal ini akan sulit dilakukan, tapi dengan rasa optimis, kita dapat mencapai tujuan tersebut. Lalu muncul pertanyaan, apa yang akhirnya dapat kita lakukan sebagai generasi Z yang menjadi generasi penyongsong generasi emas 2045 ini? Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mendukung hal tersebut antara lain, yang pertama, anak muda harus kuat secara mental. Perlu kita ingat lagi bahwa di zaman sekarang, mayoritas orang-orang yang mengalami gejala kesehatan mental itu dialami oleh kaum pelajar dan anak muda. Hal itu didukung dengan fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini. Banyak terjadi kasus bunuh diri pada kaum pelajar dan anak muda. Ketika kita berbicara tentang itu, kita sadar bahwa sebenarnya kita sudah cerdas dalam menggunakan teknologi. Tetapi dari banyaknya informasi atau overload information yang dihasilkan dari sebuah teknologi, salah satunya melalui media sosial, justru hal itu akan menjadi teknologi yang seharusnya baik untuk dikonsumsi, justru malah berbalik menjadi tidak sehat untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah anak muda sekarang krisis dalam kemampuan berkomunikasi. Banyak yang terjadi di kaum pelajar kita bahwa kebanyakan dari kita masih belum mampu untuk menyampaikan suatu ide melalui komunikasi. Hal itu bisa dilihat dari data PISA Indonesia yang masih tergolong rendah. Padahal hal tersebut dapat dipelajari mulai dari bangku sekolah. Kurangnya fokus pada pengembangan kepribadian siswa yang dilakukan oleh pengajar menjadikan salah satu faktor penyebabnya. Contoh kecilnya saja ketika kita melakukan presentasi di kelas. Masih sering kita temui siswa yang hanya cenderung membaca teks yang sudah ada tanpa berfokus pada penyampaian ide dan komunikasi.
Justru yang dilakukan oleh beberapa siswa hanya membaca teks per teks yang sudah dikopas dari Google tanpa mengembangkan teks tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah anak muda masih overthinking tentang jenjang karir. Ada beberapa dari kita yang masih belum mengetahui jenjang karir yang dimiliki sampai akhirnya membuat kita overthinking dan justru menjadi need, not in employment, education, and training. Di samping itu juga lapangan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan jumlah lulusan yang ada di jenjang pendidikan. Hal ini justru akan berpotensi melahirkan sarjana-sarjana yang pengangguran. Kemudian yang keempat adalah anak muda perlu memiliki lingkungan yang sportif. Lingkungan pergaulan yang sehat dan produktif akan menghasilkan kualitas seseorang menjadi lebih baik. Maka dari itu, perlu adanya lingkungan-lingkungan yang mendukung agar kualitas dari setiap individu dapat membaik. Ada yang berpendapat bahwa visi Indonesia Emas 2045 tidak realistis, tidak efisien, dan justru bahkan dapat menjadikan Indonesia menjadi semakin terpuruk. Menjadikan bonus demografi sebagai acuan justru hanya akan semakin banyak melahirkan generasi SDM rendah yang banyak, ketika kuantitas tidak sebanding dengan kualitas. Karena yang perlu kita perhatikan justru bukan pada jumlah kuantitas bonus demografi, tetapi seberapa banyak jumlah penduduk Indonesia yang berkualitas. Kini keputusan ada di tangan kita. Apakah kita akan memanfaatkan momen ini dengan baik atau justru mengambil sikap apatis? So, you choose.